Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah jujur dan menepati janji. Namun yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, jujur. Hal-hal yang akan kita bahas dari jujur ini adalah pengertian jujur, dalil nakli tentang jujur, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaat berperilaku jujur. Jujur merupakan akhlakul karimah atau akhlak terpuji yang sudah seharusnya kita amalkan. Sekarang kita masuk pada pengertian jujur. Jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Dalil dari jujur itu terdapat salah satunya di Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi, qaulan sadidan itu artinya adalah perkataan yang benar. Wa qulu qaulan sadidan adalah perkataan yang benar. Contoh perilaku jujur. Banyak sekali contoh perilaku jujur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya adalah meminta izin sebelum menggunakan barang-barang teman, saudara, atau keluarga. Jadi nggak boleh nih kita asal ambil aja pena teman tanpa meminjam terlebih dahulu, tanpa minta izin terlebih dahulu. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tidak mencontek ataupun memberi contekan kepada teman saat ulangan ataupun ujian. Yang ketiga, jika tidak datang ke sekolah, memberitahukan alasan sebenarnya kenapa tidak datang sekolah. Jangan bohong, jangan bilang sakit, padahal kamu nggak sakit. Ingat, perlu diketahui juga, perkataan itu adalah doa. Ketika kita berbohong mengatakan diri kita sakit, maka yang kita khawatirkan itu akan menjadi doa bagi kita yang menyebabkan kita mungkin setelah itu akan menjadi sakit yang sesungguhnya. Jadi, lebih baik berkata jujur. Kemudian yang berikutnya, contoh dari perilaku jujur adalah senantiasa untuk bicara apa adanya, terus terang sebenar-benarnya, tidak ada dusta atau bohong, serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika kamu menyaksikan suatu perkara atau suatu kejadian yang menyebabkan kamu menjadi saksi, karena kamu berada di sekitar kejadian itu, maka berkatalah sesuai dengan apa yang kamu lihat. Jangan mengada-ngada, jangan menutup-nutupi, jangan berdusta. Contoh berikutnya adalah, dalam keseharian tentu saja kita terkadang dipercaya orang tua untuk belanja sesuatu. Maka penuhi amanahnya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ada uang kembalian, serahkan dengan semestinya. Nah, ketika kamu contoh disuruh orang tua anggaplah beli korek api ke warung, maka jalankan amanah itu, beli korek api, jangan beli yang lain. Dan kalau seandainya masih bersisa uangnya, ada uang kembalian, kembalikan. Sampaikan dengan orang tua, ini uang kembaliannya sebanyak ini. Jadi jangan pernah berbohong. Berikutnya, manfaat perilaku jujur. Di antaranya adalah akan selamat dari berbagai macam bahaya. Orang yang berkata jujur pada awalnya akan terasa berat, namun akhirnya ia akan diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Berikutnya, orang yang jujur, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya, dan pastinya juga disenangi oleh manusia. Kemudian mempunyai hati dan perasaan yang enak dan tenang karena tidak akan takut diketahui kebohongannya.
Kenapa? Karena kalau orang yang bohong itu biasanya akan melakukan kebohongan berikutnya lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi ada perasaan was-was dalam dirinya. Manfaat berikutnya dari perilaku jujur adalah memperoleh keberkahan di dalam setiap usahanya. Kemudian akan memperoleh pahala seperti pahala orang mati syahid di jalan Allah. Dan insya Allah orang yang berperilaku jujur dijamin masuk surga. Cukup sekian, kita bersambung di lain kesempatan. Jangan bosan jadi orang baik. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.